Nah, kembali kepada Khadijah tadi, ya kan, sebagai istri tampil menenangkan jiwa beliau. Jangan engkau kecewa, karena selama ini Nabi nggak ada berbuat salah. Ya kan, tidak pernah memutus hubungan silaturahim, malahan melihat umat-umat ini seperti ini berat bagi beliau. Ya kan, beliau melayani orang, ya kan, beliau itu tidak ada bahasanya yang menyinggung. Maka beliau suka membantu orang. Jadi ditonjolkan kebaikan-kebaikan Nabi itu supaya beliau ini tenang. Jangan langsung ibu serang saja lah. Barangkali yang buat kecian jam payu dah payu. Nah, kini dah cibo lah seorang lain. Dah. Ini larang mancing yo. Lah. Damam lah lain. Dah. Awak yo, orang lalu di rumah awak payu kelapau. Kini Khadijah tak boleh itu dah bu. Ya kan? Kebaikan Nabi itu disampaikan. Ya kan, awaklah seelok itu, masa akan ada yang sesuatu yang buruk terjadi kepada anda? Tidak begitu. Ya kan? Maka itu dianggaplah beliau itu dimuliakan dengan Al-Quran. Jadi kalau kita mau ngambil kesimpulan sedikit, peradaban Islam, kemuliaan kota Makkah, Madinah itu, dan kemuliaan umat Islam di dunia, itu berawal dari peristiwa Gua Hira. Ya kan, disitulah mulainya tuh Pak. Jadi perubahan Makkah, perubahan Madinah, perubahan karakter yang jahiliyah tadi itu momennya mulainya di peristiwa Gua Hira itu. Ya kan, jadi peradaban Islam itu mulainya dari Gua Hira. Disitulah mulai memancarnya cahaya tauhid. Maka kalimatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iman, cahaya iman itu di situ, Pak. Ada Iqra, ada ilmu di situ. Ya kan? Maka itu peradaban Islam itu dimulai dari ilmu. Ya kan? Ada iman. Nah, nanti imanlah yang mengarahkan hidup kita. Bisa, itu maksudnya. Asalnya namo baraja. Ya kan, apalagi orang Minang. Ya kan, orang Minang tuh agak kue, feelingnya kan agak kue, Pak. Itu bukannya alam takambang jadi guru itu. Di mas aja, orang yang perokok kan dicarinya asbak. Dia orang awak enggak ada. Alam takambang jadi asbak. Makanya kalau dulu di Mas Haji yang belum ada AC dulu, kadang-kadang di bawah lapik itu ada puntung rokok. Jadi sadonya jadi asbak AC dorang. Ya kan? Akhirnya Mas Haji dia pakai AC enggak bisa lagi, ya kan? Jadi memang begitulah, ya. Apalagi kalau lah ramai-ramai orang tuh, itu entah kenapa tuh. Aku lencak mengelis gugu. Kamu pernah ke Masjid Baitur Rahman ya di Banda Aceh? Ya, saya sering sholat di situ. Lebih kurang 1,5 bulan saya pernah di Aceh 1,5 bulan dan acok sholat di Baitur Rahman. Nah, terlebih Jumat, ya kan? Nah, itu. Jadi kan halamannya gadang tuh. Baitur Rahman tuh gadang, ada kolam ikan gadang di mukanya tuh. Kecek kawan di untung ikut ndak orang Padang di sekolah Ustaz. Wah itu jambu. Kalau orang Padang sekolah habis adanya kok. Kalau ruko-ruko ya orang Padang kan terkenal dengan bisnis ya, dagangnya, ya nah. Oh iya, itu tuh rasi Padang ya kan. Jadi ada ilmu, ada iman di situ. Ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Gitu ya. Ada ilmu, ada iman, ya kan? Di ilmu itu ada otak di situ, ada lisan di situ, ada goresan, ada kalam di situ. Ya kan? Artinya Nabi betul-betul dipersiapkan untuk merubah dunia ini, yaitu pasnya di umur 40 tahun. Ya kan? Yang pada masa itu yang terkenal adalah jahiliyah. Ya kan? Nah gitu, jadi Nabi memang sosok manusia yang sudah dipersiapkan oleh Allah, ya kan? Maka beliau tidak bersentuhan dengan sesuatu yang haram, jadi beliau pun makannya pun steril, ya kan? Di waktu kita mengkaji sirah Nabawiyah tuh ketahuan tuh,
bahwa Nabi tidak pernah huru-hara seperti anak-anak kecil hari ini, makan yang bukan haknya. Tidak, memanglah dipersiapkan Nabi itu oleh Allah. Itu ya, itu bagian dari informasi yang penting di dalam pembukaan lah, mukadimah ya. Jadi tentang surat Al-Anfal itu menandai yang ada Nabi Rasul. Itu permulaannya. Karena kan wisudanya tidak ada pula, pelantikan tidak ada. Ya, jangan pusangko aku Nabi lah dilantik sih kok Ustaz ya. Enggak ya. Ya kalau sekarang banyak lah acara-acara dibuat orang kan, padahal sebenarnya tidak ada hubungan, ya kan. Jadi pertama sekali wahyu yang diterima oleh Rasulullah, disitulah awal beliau mengemban. Ya, nanti kan ada kalimat-kalimat ayat-ayat di surat-surat berikutnya nanti. Ya kan, kayak ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Kan udah perintah nanti. Ya kum fa'anzir, berdirilah, artinya bangun, kemudian beri peringatan. Berarti beliau dengan kalimat-kalimat itu beliau mengemban tugas sebagai Rasul. Yang Rasul sendiri apa artinya Pak? Rasul utusan. Nah, jadi Rasul itu risalah kan, ya kan? Beliau itu menyampaikan, ya kan? Jadi beliau ini memang diutus, ya kan? Diutus kepada umat. Maka ada Nabi, ada Rasul, ya kan? Kalau Nabi untuk beliau saja, ya kan? Tidak diwajibkan apabila punya umat. Banyak Nabi-Nabi itu, tapi Nabi Muhammad itu di samping Nabi, beliau juga Rasul. Maka dibekalilah 4 sifat. Ya kan? 4 sifat ini sempurna nih Pak. Ada sidik, ya kan? Sidik itu benar, apa yang beliau sampaikan itu benar-benar yang datang dari Allah. Amanah di situ adalah tidak ada satu huruf pun, jangankan satu ayat, satu huruf pun tidak ada lagi yang tidak disampaikan oleh Rasulullah. Tidak ada Pak. Nanti ayat ini dihilangkan 2 ayat, pemain tidak ada. Jangankan ayat ya, huruf saja tidak pernah. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sudah disampaikan semuanya kepada umat dalam periode 23 tahun itu. Nah gitu, itu yang amanah. Jadi bukan amanah itu bukan hanya sifat-sifat saja. Nabi itu yang disampaikan beliau itu benar-benar ayat dari Allah. Kemudian semuanya yang dari Allah itu disampaikan semuanya. Ya kan? Dari mana jaminannya? Beliau tablik. Ya, beliau tablik, menyampaikan. Itu tugasnya. Maka semuanya, maka disebutlah dia tablik. Kemudian beliau fatona, cerdas. Yang 30 juz ini dengan metode dan segala macamnya sudah disampaikan kepada umat. Dengan kecerdasan beliau, masa Nabi tidak cerdas? Maka ada pula yang bertanya, Nabi hafal dah Al-Quran? Itu pertanyaan bodoh tuh. Orang yang bodoh yang bertanya seperti itu. Masa Nabi ditanyakan hafal Quran dan enggak gitu. Sekarang enggak Nabi pun banyak Allah beri yang bisa hafal Al-Quran gitu. Ya kan? Oke, itu mukadimahnya Bapak Ibu.